Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Gimai Seikatsu volume 4 part keduanya. Bella seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah Kima untuk minta support kalian dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik terkait video yang akan kita bahas di channel ini Kima, oke? Oke lah Kima, no bacot no debat, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke chapter 3-nya dengan judul 4 September Asamura Yuta, yang dimana cerita dari chapter ini akan menggunakan sudut pandang dari si Yuta Kima, oke? Nah, dilanjutkan di pagi hari saat Yuta dan ayahnya sedang berada di ruang dapur. Di sini, Yuta berdiskusi dengan ayahnya mengenai hari pemanggilan orang tua ke sekolah nantinya. Nah, mendengar itu, ayah Yuta ternyata sudah mengetahui hal itu dari Akiko. Akiko sudah lebih dulu bercerita kepada ayah Yuta mengenai dirinya yang akan datang mewakili orang tua Yuta dan Saki nantinya. Nah, karena tidak ingin melihat Akiko kerepotan, ayah Yuta pun berkata kepada Yuta kalau ia akan mengambil cuti sehingga ia bisa mewakili Yuta sebagai orang tuanya dan Akiko bisa mewakili Saki sebagai orang tuanya, sehingga Akiko tidak perlu kerepotan nantinya. Nah, mendengar solusi dari ayahnya, Yuta sempat terpikir kalau rencana tersebut tidaklah buruk. Namun, Yuta membalas kalau ia sudah memiliki solusi lain. Yuta pun berkata kepada ayahnya kalau ia dan Saki sudah memutuskan bersama kalau mereka tidak keberatan untuk membongkar identitas hubungan mereka di sekolah. Karena dengan begitu, ayahnya Yuta tidak akan perlu sampai harus mengambil cuti kerjanya dan Akiko juga tidak perlu datang 2 kali ke sekolah mereka. Jadi bisa dibilang si Akiko bisa sekalian lah Kima, yaitu mewakili Yuta dan Saki sebagai orang tua mereka. Nah, mendengar usulan dari Yuta tersebut, ayahnya Yuta pun seketika tersenyum lembut dan menjawab kalau Akiko pasti akan sangat senang mendengar hal itu. Ayah Yuta berkata kalau Akiko sangat ingin agar Yuta mulai mengakui dirinya sebagai ibunya. Dan dengan membongkar identitas mereka di sekolah dan membiarkan Akiko mewakili Yuta sebagai orang tuanya, secara nggak langsung Yuta sudah mengakui Akiko sebagai ibu barunya. Itulah sebabnya ayah Yuta berkata kalau Akiko pasti akan sangat senang mendengar rencana tersebut. Mendengar itu, Yuta pun hanya membalas dengan senyuman, sekaligus ia juga merasa sedikit bersalah karena selama ini ia tidak memikirkan perasaan dari ibu tirinya, Akiko. Nah, tak lama kemudian, Saki tiba-tiba keluar dari kamarnya dan bergabung dengan Yuta dan ayahnya di ruang dapur. Yuta sedikit terkejut dengan Saki yang bangun terlambat pagi itu. Namun Saki menjawab kalau ia semalaman berbicara dengan ibunya yaitu Akiko mengenai rencana mereka tersebut. Saki kemudian melanjutkan kalau semalam ibunya berkata kalau ia sangat senang bisa mewakili Yuta sebagai orang tuanya. Dan sangat senang karena Yuta sudah mengakui dirinya sebagai ibunya. Nah, mendengar itu, Yuta semakin merasa bersalah dengan Akiko. Ia selama ini tidak menyadari kalau Akiko sudah sangat berusaha agar diakui oleh Yuta karena Akiko sendiri ingin mempertahankan keluarga kecil mereka. Nah, di sini Kima, si Yuta ini juga merasa kalau alasan Saki mulai memanggil dirinya dengan panggilan kakak dan alasan Saki mulai menjauhi dirinya ialah karena Saki tidak ingin menghancurkan keharmonisan keluarga kecil mereka. Yuta pun seketika bingung apakah ia harus senang atau sedih menyadari hal tersebut. Oke lah Kima, kemudian sekarang kita masuk ke chapter 4-nya dengan judul 4 September Ayase Saki. Yang artinya Kima, chapter ini akan bercerita mengenai kejadian yang sama dengan chapter sebelumnya, namun kali ini dengan sudut pandang dari si Saki. Oke Kima? Dimulai di pagi hari saat Saki sedang berada di sekolah, tepatnya sewaktu jam istirahat berlangsung. Nah, di sini seperti biasa, Saki sedang bersama dengan Maya dan juga beberapa teman Maya lainnya. Saki sedang makan siang dengan Maya. Kemudian, tiba-tiba datang seorang siswa laki-laki bernama Shinjo yang mengajak Maya dan teman-teman untuk pergi ke tempat karaoke bersama. Nah, mendengar ajakan tersebut, seketika Maya dan yang lainnya langsung bersemangat. Namun di sisi lain, Saki seperti biasa tidak tertarik dan memilih untuk tetap diam. Kemudian Maya yang dari tadi memperhatikan Saki langsung mencoba untuk mengajak agar Saki mau ikut. Namun Saki hanya membalas dengan keraguan seakan dia masih bingung agar ikut atau tidak. Nah, melihat ekspresi dari Saki, salah satu teman Maya berkata kalau Saki pasti tidak terbiasa dengan hal-hal kesenangan seperti karaoke.
dan pastinya akan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan belajar. Nah, mendengar itu, si Shinjo tadi ini kemudian kembali mengusulkan kalau mereka lebih baik mengadakan sesi belajar kelompok agar Saki juga bisa ikut bergabung. Mendengar usulan tersebut, Maya dan yang lainnya pun tidak keberatan dan mengangguk setuju. Nah, awalnya Saki ingin tetap menolak untuk ikut. Namun Saki merasa kalau kegiatan tersebut akan membantunya untuk melupakan perasaannya kepada Yuta. Jadi kayak bisa dibilang refreshing lah, ngerti kan Kima? Saki merasa dengan berinteraksi dengan banyak orang dan memulai hubungan yang baru, pasti akan cepat membantu dirinya agar bisa move on dari Yuta. Saki pun mau tak mau mengikuti sesi belajar kelompok tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan di malam harinya setelah Saki pulang ke rumah. Di sini Kima, Yuta masih belum pulang dari kerja paruh waktunya. Dan seperti biasa, Saki lah yang menyiapkan makanan malam untuk Yuta. Nah, namun nih Kima, biasanya Saki akan menunggu hingga Yuta pulang agar mereka bisa makan bersama. Namun kali ini, Saki memutuskan untuk membuatkan makan malam kepada Yuta dan segera masuk ke kamarnya agar ia tidak melihat Yuta malam itu. Saki merasa kalau ia harus bisa menahan dirinya agar tidak terlalu sering berjumpa dengan Yuta biarpun mereka sudah satu rumah. Hal tersebut demi membantu dirinya untuk melupakan perasaannya kepada Yuta. Nah, namun nih Kima, sebenarnya Saki sudah sangat menahan dirinya. Dalam artian nih, ia bisa saja tidak membuatkan makan malam untuk si Yuta dan langsung tidur. Namun Saki sendiri tidak ingin menjauhkan diri terlalu jauh dari Yuta. Saki merasa kalau ia tidak sanggup jika sampai terlalu jauh dengan Yuta. Saki pun bingung apakah perasaan tersebutlah yang akan menghalanginya untuk bisa move on ke depannya. Oke lagi Mak, kemudian kita lanjut ke chapter 5-nya dengan judul 24 September Asamura Yuta. Yaitu 20 hari setelah chapter sebelumnya, dan tentunya chapter kali ini balik lagi ke sudut pandang si Yuta Kima, oke? Bella dilanjutkan di pagi hari saat sedang di kelas. Di situ, Yuta sedang berbicara dengan sahabatnya yaitu si Maru. Nah, di sini Kima, si Yuta ini terus-menerus kepikiran soal Saki yang masih menjauhi dirinya. Yuta merasa kalau hari-hari yang ia lalui sangat membosankan dan jauh berbeda dibanding saat ia masih sedekat dulu dengan Saki. Entah itu dekat seperti saudara maupun dekat sebagai lawan jenis. Yuta merasa dengan menjauhnya Saki sudah merubah hari-harinya menjadi membosankan dan tidak berguna. Nah, itulah sebabnya Yuta kali ini memutuskan untuk mencoba melupakan perasaannya tersebut dan ingin juga move on. Nah, jadi nih Kima, bisa dibilang si Saki dan si Yuta ini posisinya lagi sama-sama pengen move on gitulah. Ngerti kan Kima? Oke, kemudian Yuta akhirnya mencoba untuk meminta beberapa saran kepada sahabatnya Maru mengenai perasaannya. Ya, tentunya Yuta tidak menceritakan kalau gadis yang membuat dirinya menjadi galau seperti itu ialah si Saki. Nah, kemudian Maru pun menjawab agar Yuta sebaiknya mencoba untuk menemukan suasana maupun kegiatan baru. Dan juga, kalau bisa, Yuta juga harus mencari gadis lain sebagai bentuk pengalihan atau kayak pelampiasan gitulah Kima. Nah, mendengar itu, Yuta merasa kalau hal itu tidak segampang yang Maru bilang. Karena selama ini, Yuta juga tidak sepopuler itu di kalangan para gadis. Dan terlebih lagi, gadis yang dekat dengan dirinya hanyalah Saki dan Yomi. Nah, mengingat Yomi, tiba-tiba Yuta kepikiran soal menghabiskan waktu dengan Yomi. Yuta merasa kalau Yomi merupakan orang yang tepat yang bisa membantunya melupakan semua beban pikirannya sejenak. Yuta pun akhirnya bergegas berbicara langsung kepada Yomi saat di tempat kerja nanti. Nah, kemudian kita lanjutkan sepulang sekolah, tepatnya saat Yuta sedang berada di tempat kerja pada waktunya. Nah, kalau kalian tanya Kima, apakah si Saki masih kerja di tempat yang sama dengan Yuta? Jawabannya iya. Namun ya kayak yang kalian tahu, si Saki ini masih mencoba menghindari si Yuta. Akhirnya, Saki mengganti jadwal shift kerjanya agar tidak barengan sama si Yuta Kima. Itulah sebabnya, Yuta tidak pernah lagi berjumpa dengan Saki di tempat kerja pada waktunya. Ngerti kan Kima? Oke lanjut. Seperti biasa, Yomi dengan girang langsung mendatangi Yuta untuk menggodanya. Yomi di sini langsung mengajak Yuta untuk pergi kencan bareng lagi sepulang kerja. Nah, kalau kalian ingat Kima, si Yuta dan Yomi ini dulunya juga pernah kencan sekali, yaitu pergi menonton bioskop. Ingat kalian kan? Nah, di sini Yomi kembali lagi mengajak Yuta seakan Yomi tahu kalau Yuta sedang butuh refreshing dan hiburan sejenak. Nah, mendengar ajakan tersebut, Yuta pun dengan senang hati mau menerima ajakan dari Yomi. Mereka pun akhirnya pergi keluar bersama setelah sepulang kerja.
Oke lanjut, Yomi dan Yuta pun akhirnya tiba di sebuah tempat hiburan yang menyediakan banyak fasilitas seperti bowling, lapangan badminton, dan yang lainnya. Yomi pun langsung mengajak Yuta untuk pergi bermain golf mini. Yuta pun hanya mengikuti arahan dari Yomi. Mereka berdua pun menghabiskan waktu mereka dengan bermain golf hingga beberapa jam. Nah, setelah cukup kelelahan, Yomi pun seketika menatap wajah Yuta dan bertanya apakah Yuta sudah cukup bersenang-senang hari ini. Nah, mendengar pertanyaan tersebut, Yuta menyadari kalau Yomi sengaja mengajaknya pergi malam itu hanya untuk menghiburnya. Yuta pun hanya membalas dengan senyuman lega, seakan ia tidak bisa lagi melawan insting wanita milik Yomi tersebut. Nah, kemudian nih Kima, selagi beristirahat, Yuta memutuskan untuk pergi mencari minuman. Nah, saat di perjalanan, Yuta berjumpa lagi dengan seorang gadis yang waktu itu ia jumpai sewaktu berada di les musim panas. Gadis tersebut bernama Fujinami Kaho. Si Kaho ini langsung menyapa Yuta dan Yuta juga menyapa sebaliknya. Kaho bertanya mengapa Yuta tidak lagi menghadiri kelas musim panas tersebut, sedangkan Kaho sendiri ternyata masih aktif di kelas tersebut. Yuta pun menjawab kalau ia hanya menghadiri kelas tersebut di akhir pekan dan tidak lagi seaktif yang dulu. Nah, selagi menerima jawaban dari Yuta, Kaho sempat melirik ke belakang Yuta dan menyadari kalau ada gadis yang bersama dengan Yuta. Nah, menyadari tatapan dari Kaho, Yuta pun langsung mengklarifikasi kalau gadis tersebut hanyalah senpainya dari tempat kerja. Mendengar itu, Kaho pun mengangguk senyum dan mereka berdua pun saling berpamitan berpisah. Nah, kemudian selagi Yuta berjalan kembali menuju Yomi, Yuta sempat berpikiran untuk aktif kembali di kelas musim panas tersebut. Yuta merasa kalau kegiatan tersebut bisa membantu dirinya untuk menemukan suasana baru dan membantunya untuk melupakan beban pikirannya saat ini. Oke lah Kima, kemudian kita masuk ke chapter berikutnya dengan tanggal yang sama dan judul yang sama, yaitu 24 September Ayase Saki, yang dimana kali ini akan bercerita melalui sudut pandang dari si Saki Kima, oke? Nah, dilanjutkan di malam hari saat Saki sedang berada di meja makan sendirian. Di sini, Saki tengah menikmati makan malamnya sendirian karena Yuta masih belum pulang sejak dari tadi. Nah, selagi makan, Saki terus-menerus gelisah mengenai pesan yang masuk ke handphonenya, yang dimana pesan tersebut tentunya ialah dari Yuta. Saki sempat mengintip sedikit pesan Yuta dari jendela notifikasi dan mengetahui kalau Yuta sedang pergi berdua bersama dengan Yomi. Nah, di sini Kima, si Yuta ini kayak ngasih kabar gitulah sama si Saki kalau ia akan pulang sedikit larut karena sedang di luar bersama dengan Yomi. Jadi mungkin supaya si Saki gak usah nungguin atau gak usah buatin makan malam untuknya. Kira-kira gitulah Kima. Nah, tepat setelah Saki mengetahui kalau Yuta sedang bersama dengan Yomi, seperti sebelumnya, Saki pun kembali merasakan perasaan sesak di dadanya. Ya, bisa dibilang cemburu lah Kima. Nah, saking cemburunya, Saki bahkan tidak ingin membaca pesan Yuta dan hanya melirik sekilas dari notifikasinya. Saki juga bahkan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah wajar jika seorang adik selalu cemburu kepada kakaknya yang sedang bersama dengan gadis lain? Saki di sini Kima berusaha untuk menerima fakta kalau ia sekarang ialah adik dari Yuta. Dan ia seharusnya juga berperilaku sebagai adik yang baik dan bukan cemburuan seperti ini. Apalagi cemburu sebagai lawan jenis dan bukan sebagai saudara. Oke lah Kima, sekian pembahasan dari part 2-nya. Yang dimana ini aku rangkum 4 chapter lah Kima. Mulai dari chapter 3 sampai 6. Jadi ya udah cukup panjang lah untuk satu part. Itu makanya kita akan lanjut chapter selanjutnya di part 3-nya nanti Kima, oke? Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.